Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada saat sekarang ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi dan Desain Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini akan mempresentasikan materi terkait hakikat kurikulum anak usia dini dan korelasinya dengan teknologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan salam penghormatan kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Adapun izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Elsa Sari Putri. Yang kedua ada Selvira Amanda Putri. Yang ketiga ada Bapak Wahyu Hasibuan. Dan yang keempat ada Ibu Yanti. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan materi kami pada kesempatan kali ini. Adapun cakupan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian kurikulum, yang kedua konsep kurikulum, yang ketiga jenis-jenis kurikulum, yang keempat karakteristik kurikulum, yang kelima pengembangan kurikulum anak usia dini, yang keenam keterkaitan literasi teknologi informasi dan komunikasi terhadap aspek-aspek perkembangan kurikulum anak usia dini. Dan yang terakhir, korelasi teknologi pada model-model pembelajaran anak usia dini. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan karena mengatur seluruh proses pendidikan mulai dari perencanaan hingga penilaian. Menurut Trianto 2014, istilah kurikulum memiliki berbagai penafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni circliculum. Artinya, jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, maka anak akan mendapatkan ijazah. Baiklah, adapun pengertian kurikulum menurut ahli, yang pertama itu adalah Prof. Dr. S. Nasution. Dia mengatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Pendapat lain dari Dr. Nana Sudjana mengatakan bahwa kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru sekolah yang bersangkutan. Pendapat lain di sini adalah Harold Albert. Ia mengatakan bahwa kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Kurikulum ini tak hanya terbatas pada segala hal yang ada di dalam kelas saja, melainkan juga semua kegiatan yang ada di luar sekolah. Next, pengertian kurikulum. Menurut Susilo, dia mengatakan bahwa kurikulum diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan digunakan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 yang merumuskan bahwa kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi ataupun isi atau bahan pelajaran serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir ada menurut
Suryana, dia mengatakan pengembangan kurikulum di Indonesia mendorong perbaikan proses pembelajaran. Salah satu proses utama dalam kurikulum pendidikan anak usia dini 2013 adalah pendekatan ilmiah yang berbasis pembelajaran. Belajar ilmiah adalah pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan anak belajar. Anak-anak diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan berkomunikasi proses pembelajaran yang dialami oleh anak, usaha penemuan dalam suatu pembelajaran. Nah, itulah pengertian dari kurikulum. Next, selanjutnya yaitu tentang konsep kurikulum yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yanti. Kepada Ibu Yanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai konsep kurikulum. Konsep kurikulum terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan. Menurut Sukmadinata tahun 2021, kurikulum itu merupakan suatu sistem yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks anak usia dini, kurikulum tidak hanya berisi materi pembelajaran, tetapi juga bagaimana cara materi tersebut disampaikan agar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar yang kaya dan beragam, dengan memperhatikan kebutuhan, minat, serta kemampuan anak secara individual. Pendekatan dalam kurikulum anak usia dini dapat dikategorikan menjadi kurikulum berbasis standar, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum berbasis pengalaman. Kurikulum berbasis standar, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum berbasis pengalaman. Dengan demikian, pengembangan kurikulum anak usia dini harus memperhatikan aspek fleksibilitas, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi agar sesuai dengan kebutuhan anak di era digital. Kurikulum yang mampu mengakomodasikan perkembangan teknologi akan lebih efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini. Selanjutnya, jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum 2013 atau sering disebut dengan kurikulum Kurtilas, di mana kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis kompetensi, serta penguatan pendidikan karakter. Dalam implementasinya, Kurtilas mulai mengadopsi teknologi digital dalam pembelajaran, seperti penggunaan e-learning dan multimedia interaktif. Ini menurut Hakim tahun 2023. Selanjutnya, kurikulum mereka atau sering disebut dengan KUMER. Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan yang lebih fleksibel, memberikan keleluasaan bagi pendidik dalam menentukan metode dan materi ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum Deep Learning. Kurikulum berbasis Deep Learning ini berfokus pada penggunaan kecerdasan buatan atau sering disebut juga dengan AI dan analisis data dalam proses pembelajaran. Dengan adanya perkembangan kurikulum berbasis teknologi ini, pendidikan anak usia ini semakin disesuaikan dengan perkembangan zaman. Integrasi teknologi dalam berbagai jenis kurikulum ini mungkin pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif bagi anak usia dini. Lebih lanjut, penelitian ini terbaru menunjukkan bahwa pendekatan teknologi dalam kurikulum anak usia dini dapat meningkatkan daya serap anak terhadap konsep-konsep dasar serta pengembangan keterampilan literasi di era digital. Ini menurut Hakim tahun 2023. Selanjutnya, karakteristik kurikulum. Menurut Hasanah tahun 2023, karakteristik kurikulum anak usia ini meliputi aspek yang pertama fleksibilitas, yang kedua kontekstualitas, yang ketiga holistik, yang keempat berbasis perkembangan anak.
Dalam era digital, karakteristik kurikulum juga mencakup integrasi teknologi sebagai sarana pembelajaran. Menurut Nugroho, penggunaan teknologi dalam kurikulum anak usia dini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Studi oleh Putri dan Nugraha menunjukkan bahwa teknologi yang diterapkan dalam terutama kurikulum anak usia dini dapat meningkatkan partisipasi anak serta mempercepat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep dasar. Selanjutnya, yang hanya itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ibu Yanti, yang sudah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vira. Kepada Vira, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, pengembangan kurikulum anak usia dini. Menurut Rahman, pengembangan kurikulum anak usia dini harus berbasis pada pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. Adapun yang pertama, pendekatan berbasis perkembangan kurikulum anak usia dini. Yang kedua, integrasi teknologi dalam kurikulum. Yang ketiga, fleksibilitas dan kontekstualitas kurikulum. Yang keempat, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum anak usia dini harus bersifat fleksibel, berbasis perkembangan anak, serta terintegrasi dengan teknologi agar dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, keterkaitan literasi teknologi informasi dan komunikasi terhadap aspek-aspek pengembangan kurikulum anak usia dini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa disebut dengan TIK, telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum anak usia dini. Menurut Rahmawati, literasi teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam pembelajaran anak usia dini karena dapat meningkatkan akses terhadap sumber belajar, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sejak dini. Salah satu aspek penting dari literasi TIK dalam anak usia dini adalah penggunaan media digital sebagai alat bantu pembelajaran. Studi oleh Nugroho dan Santoso menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar media digital interaktif cenderung lebih mudah memahami konsep abstrak dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam anak usia dini juga dapat membantu guru dalam merancang aktivitas pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik anak, menurut Putri dan Hidayat. Kemudian, keterampilan literasi digital juga berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum anak usia dini yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan adanya teknologi,
Anak-anak dapat mengembangkan kemampuan komunikasi melalui berbagai platform digital, memahami konsep dasar pemrograman melalui permainan edukatif, serta meningkatkan keterampilan motorik halus melalui penggunaan perangkat layar sentuh, menurut Marini dan Hamid. Oleh karena itu, integrasi literasi TIK dalam pengembangan kurikulum anak usia dini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Dengan meningkatkannya peran teknologi dalam pendidikan, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan kurikulum anak usia dini berbasis digital. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan pelatihan bagi pendidik agar mereka dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini, menurut Suyadi. Dengan demikian, literasi teknologi, informasi, dan komunikasi dapat menjadi faktor utama dalam mendukung pengembangan kurikulum anak usia dini yang lebih adaptif dan inovatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ibu Vira, yang sudah memaparkan materi terkait. Baiklah, adapun materi terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bapak Wahyu. Pada Bapak Wahyu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang korelasi teknologi pada model-model pembelajaran anak usia dini. Teknologi memiliki peran yang semakin signifikan dalam model-model pembelajaran anak usia dini, menurut Sari tahun 2022. Penerapan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini dapat meningkatkan keterlibatan anak, memperkaya pengalaman belajar, serta memungkinkan personalisasi pembelajaran. Model-model pembelajaran berbasis teknologi yang banyak digunakan antara lain yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis multimedia. Model ini menggunakan berbagai media digital seperti video interaktif, animasi, dan aplikasi edukatif untuk meningkatkan daya tarik pembelajaran. Studi oleh Rahman dan Putri tahun 2023 menunjukkan bahwa multimedia interaktif dapat membantu anak memahami konsep secara lebih mendalam melalui stimulasi visual dan auditori. Dan yang kedua itu model pembelajaran berbasis game edukatif. Game edukatif memungkinkan anak belajar sambil bermain, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengeksplorasi konsep-konsep baru. Menurut penelitian oleh Nugroho dan Santoso pada tahun 2022, penggunaan game berbasis teknologi dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan pemecahan masalah anak usia dini. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis augmented reality atau AR dan virtual reality ataupun VR. Teknologi AR dan VR memungkinkan pengalaman mendalam dengan menciptakan lingkungan belajar yang imersif. Studi oleh Hakim tahun 2023 mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi ini dalam anak usia dini dapat meningkatkan daya imajinasi, kreativitas, serta interaksi sosial anak. Dan yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis kecerdasan buatan ataupun AI. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran anak usia dini dapat membantu menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing anak. Peneliti oleh Wijaya dan Hidayat tahun 2023 menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan rekomendasi
yang sesuai dengan perkembangan anak. Dengan adanya berbagai model pembelajaran berbasis teknologi ini, pendidikan anak usia dini dapat lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan anak serta perkembangan zaman. Teknologi tidak hanya memperkaya metode pembelajaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pendidikan anak usia dini. Maka cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Bapak Wahyu, yang sudah mempresentasikan materi terkait pengembangan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1. Dari pembahasan makalah ini, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dalam pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam pengembangan karakter dan kecerdasan anak. Kurikulum anak usia dini harus fleksibel, kontekstual, serta berbasis pengalaman langsung agar anak dapat belajar menyenangkan dan bermakna. Pengembangan teknologi telah membawa perubahan dalam mohon maaf, pengembangan teknologi telah membawa perubahan dalam desain dan implementasi kurikulum anak usia dini. Berbagai model kurikulum berbasis teknologi seperti kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan pendekatan deep learning telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Integrasi teknologi dan kurikulum dapat meningkatkan keterlibatan anak, memperkaya pengalaman belajar, serta membantu pendidikan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Next. Selain itu, literasi teknologi, informasi, dan komunikasi memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum anak yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Penggunaan media digital, aplikasi edukatif, dan teknologi interaktif seperti augmented reality dan virtual reality dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu anak dalam memahami konsep yang lebih baik. Dengan demikian, korelasi antara kurikulum anak usia dini dan teknologi menjadi semakin kuat, menuntut pendidik untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan anak di era digital. Baiklah, itulah presentasi dari kami kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.